Membahas mengenai hukum internasional membawa memori tersendiri bagi saya, karena hukum internasional bagian dari pengaturan internasional di mana dulu saya pernah punya cita-cita sebagai diplomat. Jadi dulu saya ceritanya, saya sempat mengincar untuk masuk kuliah S1 di hubungan internasional. Waktu itu mendaftar ke Universitas Parahyangan, dan pilihan keduanya Fakultas Hukum, namun di pilihan pertama saya gagal dan masuk ke Fakultas Hukum. Ya, sedikit perjalanan. Masih penasaran dengan hal-hal internasional di Fakultas Hukum dulu. Saya membawa jurusan tuh kan, bukan jurusan ya sebenarnya pas tempo hari itu. Arahan konsentrasi atau banyak saya belajar mengenai hukum internasional. Tapi ternyata kurang cocok pembelajarannya dengan saya kawan-kawan. Kuliah online. Ya, sedikit intermezzo ya, hal-hal yang mengingatkan saya ketika membahas lagi mengenai hal-hal internasional ataupun hukum internasional di sini. Yang kita bahas, tentu saja, untuk mata kuliah hukum ini adalah pengertian. Saya bawa pengertian dari Muhtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional adalah kaidah asas-asas, oke? Ada yang kaidah, ada yang asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Antara siapa? Antara negara sama negara, lalu antara negara dengan subjek hukum lainnya. Jadi nanti akan dibahas di slide selanjutnya bahwa subjek hukum ini tidak melulu negara, namun ada subjek hukum lain yang diakui secara internasional. Oke. Jadi garis besar ingat ya, hukum internasional itu akan mengatur kaidah ataupun asas-asas antar siapa, antara bisa negara dengan negara ataupun negara dengan subjek hukum lainnya. Nah, itu poin dari hukum internasional. Pertanyaan selanjutnya, oke, dasarnya apa nih? Pergerakan kaidah dari hubungan antara negara sama negara ataupun negara dengan subjek hukum lainnya. Dasarnya ada 5. Ini sesuai urutan. Urutan artinya prioritas awal di yang pertama. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Tentu saja, yang namanya perjanjian itu dibuat oleh lebih dari satu pihak. Pihaknya siapa saja? Kembali ke yang kalimat sebelumnya yang saya. Bisa antara negara dengan negara, ataupun negara dengan subjek hukum lainnya. Dan sesuai dengan konsep perjanjian, tertulis namanya perjanjian itu. Jadi namanya perjanjian internasional akan pasti tertulis. Dengan dasarnya apa ya pengaturan itu? Secara internasional yang lain. Oke, buat perjanjian ada pengaturan biasanya isi nama perjanjian itu apa aja, kan gitu ya nama perjanjian tuh. Kalau secara antar para pihak secara perdata pernah saya bahas di mata kuliah yang lain, di presentasi yang lain, nanti disimak lagi aja ya. Misalnya ada kewajiban para pihak dan seterusnya. Ya, silakan disimak lagi. Kemudian masih menyoroti mengenai perjanjian internasional dulu nih saya ini. Nah, perjanjian internasional ini bisa dibuatnya sama siapa aja, bisa bilateral, misalnya 2 negara atau 2 pihak, bisa juga multilateral, banyak. Itu dilihat dari jumlah pihaknya. Sementara kalau lihat dari cakupan wilayahnya, bisa regional, artinya satu wilayah tertentu, ataupun universal, seluruh ya anggapannya. Mungkin nggak seluruh, banyak lah gitu ya. Mungkin bisa jadi pengecualian 1 negara, 2 negara bisa jadi nggak ikut. Nah, gitu. Apalagi mengenai perjanjian mesti dipahami bahwa pada prinsipnya ingat perjanjian yang namanya prinsip perjanjian setelah ditulis harus dipatuhi para pihak. Perjanjian dibuat dengan kehendak bebas dari negaranya, artinya tidak ada paksaan antara subjek hukum itu. Ya, itu mengenai sekilas mengenai perjanjian internasionalnya. Lalu mengenai apa? Hukum internasional kebiasaan yang kedua ya. Ini urutan yang kedua saya bahas. Jadi yang namanya hukum internasional kebiasaan itu apa? Yang namanya kebiasaan itu dipraktekkan dalam jangka waktu lama. Jangka waktu lama, konsisten, dan ada keseragaman praktek. Nah, maka dari itu, ini kan kata kunci ini kan dipraktekkan dalam jangka waktu lama, konsisten, ada keseragaman. Hal-hal kebiasaan seiring berkembangnya ilmu hukum tentu saja dari awal sampai akhir, ini tuh sudah mulai jarang ditemukan hukum internasional kebiasaan itu. Kenapa jarang ditemukan? Karena orang-orang sudah mulai menyadari akan menjadi lebih jelas apabila menjadi tertulis. Misal saja, kalau misalnya Anda nanti mencari informasi hukum kebiasaan dalam perang, udah istilahnya diperbaharui mungkin ya.
adanya Geneva Convention, seingat saya. Ya, tahun 1949. Jadi, saat Anda mendengar atau membaca literatur mengenai perjanjian, itu bukan hanya ditulis dengan perjanjian ya. Kalau di layar Anda lihat ya, International Convention. Karena convention ini bisa jadi perjanjian. Tapi literatur lain nanti bisa bilang, ada misalnya treaty, ada pact, ada statute, ada protokol, ada charter. Jadi banyak istilahnya gitu dari perjanjian internasional. Lihat aja substansinya apa, kan itu tanda kutip hanyalah sebuah nama. Kemudian apa lagi yang ketiga? Yang ketiga adanya sumber hukum formal, itu prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip umum dari hukumnya. Prinsip universalnya. Maksudnya seperti apa? Jadi saat ada kasus nih, ternyata tidak ada, di kasus ini tuh tidak ada landasan hukum di perjanjian internasional mengatur ataupun hukum kebiasaan. Maka prinsip-prinsip hukum umum hukum ini mengatur, misalnya dari sebuah kasus dilihat bagaimana itikat baiknya. Dan itu kan umum nih, berlakunya dalam yang namanya itikat baik. Yang keempat sama kelima saya kasih kotak, artinya itu tuh menjadi istilahnya sekunder. Poin 4 dan 5 tidak bisa menjadi dasar begitu saja tanpa dikenakan prinsip yang utamanya, yang 1, 2, 3-nya. Ya. Prinsip putusan dari mahkamah, kan itu ya, putusan mahkamah. Kemudian ajar ahli hukum internasional tidak bisa terapkan begitu saja. Ini menjadi pelengkap. Putusan mahkamah ini dapat misalnya relevansinya kalau misalnya saya cari kata-katanya, dianalogikan. Misalnya nih, di Amerika adanya putusan dari pengadilan mengenai konflik antara negara bagian. Nah, ini bisa dibawa nih, dianalogikan menjadi konflik antara negara. Kan sebelum negara bagian ya, di Amerika Serikat kan negara bagian ya, negara serikat gitu. Ada negara bagian, ada konflik antara negara bagian. Penyelesaiannya gimana? Ada sebuah putusan, ini bisa diadopsi, dianalogikan apabila ada konflik antara negara. Nah, oke, itu ya gambaran dari sumber hukum formalnya. Kemudian, apalagi yang penting adalah dasarnya. Ini sempat saya bahas bahwa yang namanya hukum internasional, dasar berlakunya bahwa perjanjian disepakati, ditaati oleh orang yang membuat. Nah, kemudian lagi ada dasar berlakunya hukum internasional setelah disepakati, itu berlaku ke dalam. Berlaku ke dalam. Jadi, saat Indonesia misalnya sudah meratifikasi, sudah mengiyakan sebuah perjanjian internasional, maka ini diberlakukan, diadopsi ke dalam hukum nasional, kan begitu. Nah, di awal tadi saya sudah bilang mengenai subjek hukum internasional, oke, typo itu ya, internasional. Negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, kaum pemberontak, dan individu. Yang menarik untuk dibahas, jadi ingat ya, ini tuh 6 ini bisa menjadi subjek atau orang-orang yang bersengketa di bidang internasional. Pertanyaannya bisa jadi, kenapa Tahta Suci Vatikan menjadi subjek hukum? Alasannya karena Tahta Suci Vatikan diakui oleh negara-negara, Misalnya Italia mengakui bahwa Tahta Suci Vatikan sebagai sebuah subjek internasional, kan terlibat dalam perjanjian, dalam organisasi. Kemudian Tahta Suci Vatikan memenuhi syarat-syarat sebuah negara. Jadi kalau Anda ingat pelajaran kewarganegaraan yang pernah Anda ikuti, itu ada Konvensi Montevideo. Konvensi Montevideo itu membuat syarat-syarat sebuah negara. Ada yang wilayah, ada yang rakyat, ada pemerintahan, pengakuan negara lain. Itu dipenuhi oleh Tahta Suci. Yang menarik kemudian untuk dibahas adalah, mengapa kaum pemberontak diakui? Karena untuk berperkara kan perlu diakui seandainya ingin diselesaikan dalam skop internasional. Ya, gambaran demikian. Kembali ke yang perjanjian internasional, lalu apa isinya misalnya saat adanya perjanjian? Ya ini, aturan-aturan penentuan batas negara, siapa yang menjadi wakil negara, bagaimana hapusnya sebuah perjanjian, bagaimana akibat perbuatan melanggar hukum internasional, dan seterusnya. Apa yang menjadi pola isi dari hukum internasional. Saat kita berbicara mengenai hukum internasional, maka akan kita berbicara juga mengenai diplomat yang saya sebut awal. Saya punya cita-cita jadi diplomat. Duta besar, ya, duta besar. Ini kan jadi duta besar tuh gini, kita Indonesia misalnya tidak bisa seenaknya menyimpan dutanya di negara lain, tapi biasanya menawarkan dulu nih
Indonesia bilang ke sebuah negara B, "Hey B, mau nggak kamu nyimpan duta besar negara saya untuk memudahkan penduduk kamu yang ada di sini?" Nah, sebagai feedbacknya, perjanjiannya, nanti saya boleh nyimpan juga di kamu. Biasanya gitu, ada perjanjian dari awalnya bagaimana penempatan duta besar itu. Fungsinya apa duta besar? Nah, kalau misalnya butuh ada perundingan yang mewakili negara dia ya asalnya, di negara dia bekerja atau bertempat, bagaimana melihat situasinya, juga memberikan perlindungan buat warga negara dari negara asal. Seorang diplomat itu dilindungi, makanya disebut ada hak imunitas. Imunitas. Yang namanya kedutaan itu kan nanti ada bendera dari negaranya, dan itu tidak apa. Dan kalau Anda senang lihat film action, biasanya kan kalau adanya konflik, orang-orang tuh lari ke dalam kedutaannya ya, karena di sana ada imunitas tersendiri. Tentara tidak bisa sembarang masuk dari negara setempat, nggak bisa sembarang masuk ke sana. Ada sebuah prosesnya. Kekebalan pribadi, perdata di bidang pajak, transportasi. Jadi semua staf itu, supirnya dan seterusnya itu dilindungi. Bahkan suratnya sendiri itu tuh mesti nyampe. Kalau mirim surat misalnya ke negaranya. Namun ini kan konsep teori lama yang saya kemukakan. Zaman sekarang bisa jadi lebih mudah bila ada email misalnya ya. Namun secara teknologi bisa aja nanti dibatasi dan seterusnya. Ya banyak perkembangan teknologi ya mengenai kekebalan bagi staf pendidikan. Apabila kita berbicara mengenai hukum internasional, maka akan juga kita familiar mendengar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa, namun demikian Liga Bangsa-Bangsa berubah menjadi PBB dan harapan bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik. Karena dulu dianggap gagal sehingga tercetuslah Perang Dunia Kedua. PBB kalau kita lihat tidak dapat dengan mudah untuk melaksanakan tugasnya. Mengapa? Karena apabila ada hukum internasional, bisa jadi ada negara-negara yang sifat kenegaraan begitu tinggi sehingga tidak mengakui kebijakan-kebijakan internasional. Itu dia pro kontranya. Oke, itu dia gambaran main hukum internasional yang saya buat. Silahkan like, subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.